Setelah kejadian terakhir yang hampir merenggut nyawa Pak Wibowo, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengambil alih Mal Agung Raya. Sebuah tim khusus yang terdiri dari penyelidik paranormal, ahli sejarah bangunan, serta pasukan pengamanan elit dikerahkan ke lokasi. Fokus utamanya adalah mencari tahu apa yang sebenarnya masih bersemayam di dalam mal itu. Dr. Laksmi, seorang parapsikolog terkenal yang memiliki reputasi menangani kasus supranatural tingkat tinggi. Rangga, seorang jurnalis muda yang diam-diam menyelinap ke lokasi demi mencari berita eksklusif. Dewi, ahli sejarah bangunan kolonial yang mencurigai mal ini dibangun di atas reruntuhan kolonial Belanda yang menyimpan rahasia gelap. Dewi berhasil mendapatkan blueprint lama dari bangunan yang menjadi fondasi Mal Agung Raya. Ia menemukan bahwa di bawah tanah terdapat ruang bawah tanah berusia ratusan tahun yang dulunya digunakan oleh tentara kolonial sebagai penjara gelap. Sementara itu, Dr. Laksmi memulai penyelidikan spiritual dan menemukan bahwa tidak hanya ada satu entitas dalam bangunan tersebut, melainkan jaringan arwah yang terhubung oleh satu kejadian pemicu besar, kebakaran tahun 1964. Namun, yang mengerikan adalah arwah utama, yang disebut Ibu Api, bukan korban kebakaran melainkan pelaku ritual yang memanggil api itu. Salah satu tentara pengamanan, saat menyisir lantai bawah tanah, menemukan sebuah altar tua yang masih menyala dengan api biru kecil api yang tak kunjung padam sejak malam kebakaran. Kamera pengawas mulai menunjukkan kejanggalan. Rekaman yang melompat, penampakan yang tak terekam secara langsung, dan jam yang selalu berhenti pada pukul 1:17, waktu persis saat kebakaran dulu terjadi. Malam kedua tim khusus berada di dalam Mal Agung Raya. Suasana mulai terasa berbeda. Udara semakin berat, seperti dipenuhi abu tak terlihat. Di ruang kontrol, Dr. Laksmi duduk menatap monitor CCTV yang menampilkan lorong-lorong kosong. Namun, pada pukul 1:17, satu monitor tiba-tiba menampilkan gambar seorang wanita mengenakan kebaya terbakar, berdiri di tengah atrium lantai 4. Kamera tak mendeteksi gerakan apapun. Sosok itu hanya muncul dan menatap ke arah kamera. Ibu Api, dia menunjukkan dirinya, bisik Dr. Laksmi dengan napas tertahan. Di tempat lain, Rangga, jurnalis muda yang diam-diam menyelinap masuk, tanpa sengaja memecahkan segel kuno di lantai bawah tanah. Dinding di sekitarnya mulai bergetar, dan ia mendengar suara tangisan anak-anak diikuti teriakan wanita yang menjerit dalam bahasa Belanda kuno. Rangga kembali ke lantai atas dalam keadaan ketakutan. Ia tidak tahu bahwa saat ia menembus batas altar, sesuatu telah terbuka. Malam itu, semua kamera CCTV menampilkan gangguan visual, bayangan yang bergerak sendiri, lift yang naik turun tanpa sebab, dan suara bisikan terdengar melalui radio komunikasi keamanan. Salah satu anggota tim keamanan, Anton, hilang saat patroli di lantai 4. Rekaman terakhir menunjukkan dia berdiri diam, menatap ke dalam toko yang sudah kosong, sebelum bayangannya tertarik ke dalam kaca. Dr. Laksmi memutuskan untuk melakukan ritual penahanan sementara, namun roh-roh yang ada terlalu kuat. Mereka bukan hanya entitas biasa. Mereka adalah bagian dari ikatan spiritual yang diciptakan oleh pengorbanan massal pada tahun 1964. Dewi menemukan buku catatan arsitek pertama yang membangun Mal Agung Raya. Catatan itu menyebutkan bahwa sebelum mal dibangun, di lokasi tersebut pernah berdiri rumah sakit jiwa kolonial yang terbakar pada tahun 1937. Salah satu pasien terakhirnya adalah seorang wanita yang diyakini sebagai dukun hitam dan dieksekusi di ruang bawah tanah. Api tahun 1964 hanyalah manifestasi ulang dari kutukan lama. Semua kejadian bunuh diri massal karyawan, tangisan anak-anak, suara kereta dorong tua semuanya adalah pantulan sejarah yang tak pernah dituntaskan. Malam ketiga, lantai 4 tertutup kabut pekat, dan semua sinyal komunikasi terputus. Tim penyelidik mulai mempertimbangkan evakuasi, tetapi Dr. Laksmi berkata, "Jika kita pergi sekarang, dia akan keluar bersama kita." Hujan deras mengguyur kota sejak sore, menggulung bayangan-bayangan jalanan menjadi buram dan dingin. Di ruang kontrol keamanan, Pak Surya duduk terpaku di depan layar monitor. Kamera di lantai 4 yang selama ini rusak dan menampilkan layar hitam tiba-tiba menyala kembali. Gambarnya kabur, bergetar, tapi cukup jelas untuk melihat. Seseorang berdiri di tengah lorong gelap.
Sosok itu diam tak bergerak, mengenakan pakaian yang tampak seperti seragam pelayan toko zaman dulu, rok panjang dan blus putih yang kotor dan robek. Wajahnya tidak jelas, seolah diselimuti kabut. Pak Surya berdiri perlahan, tubuhnya menegang. Tangannya gemetar saat ia mengangkat radio dan memanggil rekan jaga malam itu, Denny, yang sedang berkeliling di lantai 2. "Denny, kamu bisa ke ruang kontrol? Sekarang. Cepat." Tak lama, Denny muncul dengan wajah kebingungan. Saat Pak Surya menunjukkan rekaman itu, Denny menelan ludah. "Pak, lantai 4 kan sudah ditutup total. Itu siapa?" Pak Surya tak menjawab. Ia hanya berdiri, menatap monitor sambil berbisik. Dia kembali. Hari berikutnya, Pak Surya memutuskan untuk naik sendiri ke lantai 4. Ia tahu itu gila. Tapi rasa penasaran dan rasa bersalah yang sudah lama ia kubur tak bisa ditahan lagi. Lorong di lantai 4 dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Bau apek menusuk hidung. Namun yang paling mengganggu adalah kesunyian yang tidak wajar. Sunyi yang berat, menekan, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik gelap. Pak Surya berhenti di depan salah satu toko lama. Toko Delima dulu menjual pakaian anak-anak. Pintu kacanya masih retak akibat kebakaran dulu. Tiba-tiba ia mendengar suara halus, seperti desahan anak kecil. "Bapak, jangan tinggalkan aku." Tubuhnya membeku. Itu suara yang sama yang ia dengar 20 tahun lalu. Saat ia menoleh, ia melihat jejak kaki kecil berdebu mengarah ke tangga darurat. Ia mengikuti jejak itu. Jejaknya berhenti di depan pintu besi darurat yang tertutup rapat. Namun saat ia menyentuh gagang pintu, tangan itu dingin, basah. Dan saat ia menariknya, pintu terbuka sendiri. Di balik pintu, hanya ada ruangan kosong yang pernah digunakan sebagai gudang. Tapi di tengah ruangan itu ada sebuah meja. Di atasnya, terletak sebuah amplop tua yang kekuningan. Dengan hati-hati, Pak Surya membukanya. Di dalamnya ada secari kertas. Tulisan tangan anak-anak untuk ibu. "Aku tunggu ibu datang jemput aku. Tapi sudah lama, tidak ada yang datang. Aku takut di sini. Aku akan main petak umpet, tapi aku tidak tahu caranya keluar." Tinta pada surat itu sudah luntur sebagian, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduk berdiri. Pak Surya menatap sekeliling ruangan saat itulah ia melihatnya. Bayangan kecil, meringkuk di pojok ruangan. Matanya merah membara. Dan dari mulut kecilnya keluar suara, "Bapak, kamu ingat aku sekarang?" 3 hari setelah kunjungannya ke rumah Jaya, Lestari mulai merasa ada sesuatu yang aneh di rumah kontrakannya. Cermin di kamar mandi seringkali berembun meski ia tak mandi air panas. Kadang-kadang, ia merasa bayangannya tidak langsung mengikuti gerakannya seolah terlambat sepersekian detik. Pada malam keempat, ketika ia menyalakan kamera untuk merekam pengalamannya sebagai bagian dari eksplorasi sejarah mal terbakar, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dalam rekaman itu, saat ia lewat di depan cermin kamar mandi, pantulan dirinya berhenti berjalan alu menoleh ke kamera. Lestari tertegun. Ia ulang rekaman itu berkali-kali. Gerakannya di dunia nyata jelas lurus, tanpa menoleh. Tapi di cermin, bayangannya hidup sendiri. Malam itu, ia tidur dengan lampu menyala. Namun jam 3:13 dini hari, ia terbangun mendadak. TV di ruang tamu menyala sendiri, menampilkan rekaman CCTV tua gambaran dari dalam mal terbakar. Api berkobar perlahan. Sosok-sosok hitam seperti manusia mulai merangkak keluar dari balik dinding yang hangus. TV mendesis, lalu layar berganti. Bukan semua yang terbakar itu mati. Kadang, mereka hanya menunggu pintu dibuka kembali. Pagi harinya, Lestari mendatangi Darto, seorang mantan satpam junior yang dulu hanya sempat kerja 2 minggu di mal tersebut. Darto kini tinggal di desa pinggiran, jauh dari kota. Saat Lestari menyebut cermin di lantai 3, wajah Darto langsung pucat. "Kamu lihat juga ya, di sana ada sesuatu," katanya. Saat kebakaran besar itu, banyak pengunjung terjebak di toilet wanita lantai 3. Mereka nggak bisa keluar karena sistem sprinkler dan pintu mati. Ada yang meninggal di depan kaca. Katanya, roh mereka terjebak di pantulan terakhir. Cermin bukan sekadar kaca. Di tempat itu, dia jadi semacam ruang tunggu. Kalau kamu tatap terlalu lama, kadang mereka yang di dalam bisa keluar.
Lestari tak tahu harus percaya atau tidak. Tapi malam berikutnya, saat ia mencoba menutupi semua cermin di rumahnya dengan kain putih, salah satunya bergerak sendiri.